Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 9 kelas TA yang beranggotakan 6 orang, yaitu 1 Yogi Aprio, 2 Benyamin Rizky Laia, 3 Kornisa Distia Putri, 4 Destalia Yunita Putri, 5 Ahmad Mansal Aziz Mahmud, dan 6 Sofyaning Dias. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang coding aplikasi, debugging dan testing aplikasi, dan yang terakhir membuild file aplikasi. Nah, untuk coding aplikasi yang kita buat seperti berikut. Seperti yang terlihat dalam tampilan masing-masing. Nah, yang pertama ini ada build Gradle Builder atau aplikasi yang kita buat. Nah, untuk Gradle sendiri itu adalah sebuah program yang berfungsi untuk melakukan build otomatis gitu, secara otomatis, dan isinya ya tentang apa aja tool-tool atau fitur yang kita gunakan dan versinya. Tuh, teman-teman. Untuk kita sendiri itu menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dengan version 1.3 1.61. Kemudian untuk SDK yang kita gunakan atau software development kit yang kita gunakan yaitu untuk compile SDK versionnya itu 28, minimal SDK versionnya itu 21, dan target tertinggi SDK versionnya itu 28. Dan ini fitur-fitur yang lain atau yang terdapat dalam SDK dan alatnya. Kemudian untuk di build Gradle app-nya atau aplikasinya itu kita ada plugin aplikasi. Yang pertama Com Android Application, ada Kotlin Android, terus extension Kotlin Android dan Kotlin Cat. Nah, seperti yang telah kita buat juga untuk di app sendiri itu compile SDK versionnya 31, itu biasanya di Android 10 dia. Di Android 10 atau Android 11, terus butuh versionnya 30.0.2. Untuk ID sendiri dari aplikasi kita yaitu tentang Com Example Leader. Dan ini seperti yang sudah dijelaskan, untuk minimal SDK version sendiri dari aplikasi 23, target SDK versionnya 30, dan version code 1, version name 1.0 atau versi dari aplikasi yang kita buat. Untuk tanggapan teman-teman gimana nih untuk build Gradle kita? Apakah ada yang kurang atau gimana? Nah, ini untuk sendiri ini sudah kita tambahkan juga seperti pembahasan kemarin. Gimana teman-teman? Menurut aku sejauh ini udah oke sih, Gi. Teman-teman yang lain, kemarin juga kita udah buat kan. Nah, seperti yang terlihat di Kemarin pojok juga kanan. kita udah belajar-belajar juga kan. Ya. Iya. Apalagi spesifikasi aplikasinya itu udah termasuk umum sih, udah cocok sih buat HP kita sendiri. Ya. Nah, untuk ya, kemarin kita juga udah pasang. Ya, gimana? Iya, kemarin kita juga udah mulai nyoba-nyoba gitu kan untuk di HP kita masing-masing. Jadi kita udah tahu lah gimana kendalanya, gimana tesnya. Ya. Nah, untuk ini permasalahan sendiri yang kita alami ini tidak terlalu berpengaruh dalam pembuatan atau build aplikasi terakhir, dan debugging testing juga tidak masalah untuk ada kesalahan sintaks dan pemberitahuan gini. Nah, untuk build Gradle sendiri ya seperti itu yang telah kita buat. Kemudian ini ada kata coding tentang login.
atau tampilan login. Nah, itu biasanya disebutnya dia nama codingannya di activity.login.xml, activity login.xml. Nah, untuk XML sendiri ini ya seperti yang kita sudah pelajari waktu kemarin, itu tentang tampilan. Nah, untuk coding tampilannya seperti yang kita lihat, untuk codingnya di sebelah kiri dan untuk tampilan objeknya di sebelah kanan. Nih. Untuk ini tampilannya kemarin kan kita buat juga untuk layout width-nya, dari relatif layout-nya atau layout utamanya itu pakai match parent biar dia bisa menyesuaikan handphone dari pengguna aplikasi ini. Jadi bisa mengikuti layar handphone pengguna masing-masing. Nah, untuk tampilan di image-nya kayak ini, tampilan background image yang di bawah ini, dia kenapa wrap konten, itu bisa biar bisa menyesuaikan objek yang ada di komponen. Kan banyak nih komponennya, nah dia bisa menyesuaikan gitu di bagian mana. Untuk ini layoutnya ya, lihat ini dia 55 dp ya, ukurannya berarti 55 dp minus 55. Untuk teman-teman sendiri apakah ada pertanyaan? Gimana teman-teman? Menurut aku udah oke sih, Gi. Soalnya kan kita kemarin udah diskusi-diskusi juga. Terus yang lain untuk teman-teman sendiri kira-kira gimana? Ini kan Oh iya Gi, kita aku kemarin agak lupa tuh sewaktu kita nambahin min di depan DP tuh. Oh, ini untuk min di depan ini, ukuran ini nih dia untuk ngarahin. Kalau misalkan dia nggak min, berarti dia naik ke kanan. Kalau ini kan dia layout margin startnya, jadi dia ke kanan. Kalau dia pakai min, dia ke kiri. Terus kalau yang 40 dp ini dia bottom, jadi dia ke bawah. Kalau misalkan nggak ada minnya, dia naik ke atas gitu nih. Kelihatan kan di sini 40. Jarak dari bottom ke sininya 40. Cuman kalau dia pakai min, dia masuk ke bawah sejauh 40 gitu. Oh iya, Gi. Yang untuk nambah-nambahin kayak fotonya itu dari mana ya kemarin? Lupa aku. Oh, untuk nambahin foto sendiri itu kita bisa dari sini nih, kayak misalkan kita udah nambahin fotonya di drawable ini nih, di SRC res. Nah, kalau misalkan kita udah nambahin di situ, kita tinggal masukin aja di codingannya. Misalkan nih kayak yang seperti yang kita lihat ini, nah ini kan ada Android SRC drawable watermark 300. Ini kan kita udah masukin nih gambarnya tadi di SRC-nya drawable. Jadi misalkan kita mau ininya nambahin lagi, ya tinggal cari aja drawable, terus cari yang watermark yang 300, klik tab. Nah, jadi tampilannya kayak gini. Kalau misalkan dia diganti, misalkan dia drawable, nah ini kan kalau kita ilangin dia kehapus kan gambarnya. Cuman kalau kita masukin lagi, misalkan dia drawable yang lain kayak foto profil, itu dia tampilannya kayak gini ntar. Tuh. Gimana?
Ya, untuk ini ya sama aja sebenarnya codingan aplikasinya. Udah nggak ada kesalahan, cuman ada satu warning doang yang sebenarnya tidak terlalu berpengaruh juga dalam pembuatan aplikasi. Nah, ini untuk login sendiri kayak gini ya. Ini kayak passwordnya untuk horizontalnya dia 15, panjangnya, terus vertikalnya 14 dp. Untuk size tulisannya juga kemarin udah kita tentukan ke 16 sp. Tuh. Untuk username ya kita sesuaikan juga 15 untuk horizontal sama vertikalnya. Nah, untuk aktivitas login kayak gini ya teman-teman ya. Oke, Gi. Untuk selanjutnya ini tentang beranda atau tampilan utama lah dari aplikasi yang kita buat. Nah, untuk beranda ini kita udah masukin semuanya sesuai dengan desain aplikasi yang udah kita buat. Nah, untuk ini semua udah berfungsi dengan baik juga, udah nggak ada masalah yang menyebabkan error dari codingannya sendiri. Terus ini untuk tulisannya kan kemarin bidder. Kalau misalkan kita ubah ke jadi B besar gimana teman-teman? Coba. Nah, tuh. Terus untuk ini fitur-fiturnya udah kita buat, nggak ada kendala juga, dan nggak ada permasalahan dari tampilannya sendiri, udah sesuai dengan desain yang kita buat ya. Terus ini ketentuannya dari lelangnya. Terus ini activity register atau aktivitas pendaftarannya, codingannya kayak gini, terus tampilannya kayak gini. Kemarin juga dari beberapa error yang kita buat atau kesalahan yang kita lakukan itu udah kita benerin juga ya. Jadi sekarang udah nggak ada permasalahan lagi, tampilannya udah bisa sesuai dengan desainnya, terus nggak ada masalah juga. Nah, untuk riwayatnya sendiri, itu kemarin kita buatnya kayak gini, terus untuk codingannya kayak gini. Ya, seperti biasa untuk width-nya ini 48 dp, masing-masing gambarnya, masing-masing layout-nya, terus height-nya juga 48. Tuh, untuk warnanya juga kemarin jadi white atau putih. Kemudian riwayatnya ya biasa udah ada. Untuk padding vertikal 10 dp. Nah, untuk login presenter yang udah kita buat aplikasinya kayak gini. Untuk username sendiri ini sebenarnya bisa kita kosongin, cuman karena kita yang buat, jadi kita buat jadi username-nya kelompok 3, terus passwordnya sukses. Gimana teman-teman? Nah, itulah hasil pekerjaan yang telah kita lakukan untuk pembuatan aplikasi lelang ini.
Nah, ada beberapa fitur juga yang belum bisa kita buat atau kita coding. Nah, itu semoga kedepannya juga bisa kita tambahkan gitu, atau bisa kita lanjutkan untuk pembuatan aplikasi ini. Kayak fitur voucher, Amin. terus top up, itu kan masih belum ada atau coming soon. Nah, untuk coding sendiri dari teman-teman ada yang mau dibahas lagi nggak? Cukup sih Ki, soalnya codingnya udah sip lah pokoknya. Ya, udah cukup lah. Jadi semoga buat kedepannya bisa dilanjutin coding-codingan. Nah, untuk kalau gitu berarti ini kita tinggal ke proses selanjutnya ya teman-teman, tentang debugging dan testing. Untuk debugging ini, nah ini kan ada tombol debug nih. Nah ini bisa kita debug aplikasinya untuk tahu apa aja permasalahannya. Nah ini kan masih terhubung di HP saya Xiaomi M2004 J19C. Nah biar aplikasi ini biar bisa dilihat, nah, dia bisa berjalan nggak di aplikasi Android atau ada yang berubah atau enggak. Nah, coba kita debug aplikasinya. Ini prosesnya berjalan ya teman-teman ya. Nah, kalau dia nggak ada permasalahan, dari debugging sendiri, dia bakal install aplikasinya di handphone Android yang sudah terpasang. Ini kan terpasang di HP saya Xiaomi M2004 J19C. Jadi dia langsung memasang di handphone yang terhubung gitu. Kalau misalkan sudah dihapus, nah itu dia nanti hilang untuk device yang digunakannya, nggak ada di sini. Nah kayak tadi tuh loketnya juga nggak ada karena dia nggak terhubung. Coba kita lihat tadi hasil debuggingnya, semuanya berjalan dengan baik. Amin. Nah untuk selanjutnya coba kita run aplikasinya ya teman-teman ya. Oke, Gi. Sebentar. Boleh, Ki. Proses running aplikasinya sendiri lagi berjalan. Nah, terlihat ya di sini untuk launchingnya sukses dari running aplikasinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah. Nah, untuk yang terakhir kita ke proses selanjutnya. Karena udah nggak ada permasalahan lagi, jadi untuk tahap selanjutnya yaitu build aplikasi yang kita buat. Ini seperti terlihat lagi sedang membuild aplikasinya. Kita tunggu sebentar teman-teman.
Ya, build-nya sukses, finish it. Durasi untuk nge-build aplikasinya itu 46 detik. Terus di jam 13.11 nggak ada permasalahan. Ya, jadi build-nya sukses ya kawan-kawan ya. Nah, jadi untuk aplikasi sendiri udah bisa diinstal gitu. Nah, untuk file APK-nya sendiri nanti akan saya bagikan ke teman-teman. Oke, Yogi. Oke, itu hasil pembahasan kita tentang pembuatan aplikasi yang telah kita buat dan rancang sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah pengantar teknologi informasi. Untuk aplikasi yang kita buat bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah ya teman-teman. Untuk itu kita cukupkan sampai di sini untuk pembahasan proyek pembuatan aplikasi sebagai tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi sudah selesai. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bekerja sama dalam pembuatan aplikasi tersebut. Semoga kedepannya aplikasi ini bisa dikembangkan dan berubah menjadi lebih baik lagi. Amin. Amin. Itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.